mengatur keinginan. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa bulan ini adalah bulan kitab suci nasional? Oleh sebab itu, kita diajak untuk membaca kitab suci dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mulai kegiatan Minggu Gembira kita. Mari kita bangkit berdiri, bernyanyi, dan bergerak bersama. Ayo adik-adik! Lulu, skip to my Lulu. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan karena Engkau masih mempertemukan kami dalam minggu gembira ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kerelaan-Mu wafat di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami juga mohon tolonglah kami agar kami mampu bertobat dan selalu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Mendengarkan firman-Nya. Mendengarkan firman-Nya. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adikku, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 27. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adikku yang terkasih, pernahkah kalian menginginkan sesuatu sampai rela memberikan segala-galanya demi mendapatkannya? Ayo, pernah nggak?
Hari ini suster mau bercerita tentang seorang anak laki-laki dan peluitnya. Adik-adik tahu siapa namanya? Namanya Ben. Yang disingkat Benjamin Franklin. Ben hari demi hari bertumbuh dalam rohaninya, menjadi seorang yang paling bijaksana di seluruh dunia. Tetapi hari ini juga Ben menjadi seorang anak yang melakukan kebodohan. Nah, ini kan parah juga adik-adik. Tetapi jangan takut. Mari dengarkan sebuah cerita tentang Ben. Ketika Ben berusia 7 tahun, beberapa temannya memberikan jumlah uang yang paling banyak. Melihat hal itu, Ben berkata, "Mereka mengisi saku bajuku dengan tembaga." Tahukah adik-adik apa tembaga? Tembaga adalah kata yang mereka pakai untuk mengatakan recehan, atau biasa sekarang kan disebut uang logam yang 500-an. Dengan saku baju yang penuh uang, Ben menuju sebuah toko yang menjual mainan. Dalam perjalanan, Ben berjumpa dengan seorang anak laki-laki yang sedang memainkan peluitnya. Adik-adik, ada di rumah peluit? Ayo sekarang suster mau mengajak kalian membunyikan peluitnya. Nah, gimana suaranya adik-adik? Bagus enggak? Ya, pasti bagus ya. Itulah yang membuat Ben sehingga tertarik membeli peluit seorang anak laki-laki tadi. Ia mengatakan, "Loh adik-adik, Bang, kalau abang mau memberikan peluitnya itu untukku, maka aku beli dengan semua uang yang ada di sakuku ini." Anak laki-laki tersebut memberikan peluitnya dan mengambil semua uang Ben. Ben pulang ke rumah dan Ben sambil memainkan peluitnya. Dan peluitnya yang sedang dimainkan itu adik-adik didengar saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan dan sepupunya. Lalu mereka mendatangi Ben berkata, "Ben, dari mana peluitmu itu Ben?" Kata Ben, "Itu aku beli dari seorang anak laki-laki dengan uangku yang semuanya kuhabiskan dari teman-teman." Lalu saudaranya laki-laki dan perempuan serta sepupunya itu menertawakan dia oleh karena kebodohannya itu. Sampai-sampai adik-adik Ben menangis oleh karena olok-olokan itu. Tetapi juga ia belajar dari pengalaman itu. Ia tidak melakukan hal itu lagi, hal kebodohan itu. Adik-adikku yang baik, sebagian anak dengan kelompoknya menjadi ingin terkenal, terutama di sekolah, iya kan? Adik-adik mau terkenal sekolah enggak? Dengan kelompok-kelompok itu. Nah, contohnya kan berkelahi. Itu kan sebenarnya mereka tahu bahwa itu salah, tetapi mereka ingin mau terkenal dan juga ingin mau jadi pemenang. Contohnya biasanya kalau di ujian ini mencontek kan? Mencontek adik-adik. Tetapi padahal itu juga salah kan? Hanya untuk menjadi pemenang. Mereka membayar mahal keinginan-keinginan mereka. Dan juga adik-adik, terutama di zaman sekarang ini, adik-adik lebih penting mengutamakan waktu bermain daripada waktu untuk Tuhan. Jadi mereka membayar semua keinginan mereka dengan mahal. Apakah kalian mau membayar keinginan kalian itu dengan berusaha menyimpan uang apa dulu yang kalian sering simpan itu? Uang celengan, ya kan? Jadi adik-adik, hari ini suatu saat nanti Yesus akan bertanya. Apa dikatakan Yesus? Apa
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah kalian mau membayar terlalu mahal untuk keinginan kalian? Jadi adik-adik, melalui renungan hari ini, mari kita belajar untuk mengatur keinginan secara baik, bukan secara tidak baik, tetapi pertama-tama mengutamakan keinginan Yesus dalam hidup kita. Semoga adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Loo, loo, skip to my loo, loo. Adik-adikku yang baik, ayat emas kita di Minggu Gembira ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 26, bunyinya demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Loo, loo, skip to my loo, loo. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Loo, loo, skip to my loo, loo. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas pemimpin gereja yang Engkau berikan kepada kami untuk memimpin kami. Semoga Engkau memberikan kepada mereka kesabaran, kebijaksanaan dalam mendampingi kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kita, Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran orang tua yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Lewat mereka kami boleh merasakan cinta dan kasih sayang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kepada orang tua kami kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan dalam mendidik dan mendampingi kami, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang berguna bagi Engkau dan bagi orang lain. Semoga ya Bapa, Engkau memberikan juga murah rezeki kepada orang tua kami, sehingga mereka dapat mendampingi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendamping sekami, Bapa yang Maha Baik, berikanlah juga kepada pendamping sekami kesehatan dan kesetiaan mendampingi kami, anak-anak sekami, sehingga kami, anak-anakmu, boleh dapat bertumbuh dalam iman dan semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Jika mereka saat ini dalam kesulitan dalam mendampingi kami,
Semoga Engkau memberikan kepada mereka kekuatan serta ketabahan dalam mendampingi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anak-anak sekami, Bapa yang Maha Baik, berkatilah anak-anak sekami dimanapun berada. Semoga Engkau mendampingi mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, dan juga mereka semakin mendekatkan diri kepadamu. Jika pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, berkatilah obat, makanan, serta apapun yang mereka konsumsi, sehingga itu juga memperoleh kesehatan yang daripadamu. Dan jika pada saat ini mereka sedang malas untuk mengikuti kegiatan sekami, kami mohon ya Bapa, ketuklah hati mereka, agar mereka semakin dapat membuka hati mereka untuk mengikuti kegiatan sekami, sehingga mereka dapat bertumbuh dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita menyatukan segala permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Loo, loo, skip to my loo, loo. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Loo, loo, skip to my loo, loo. Nah, adik-adik, sekarang acara kita dalam Minggu Gembira ini telah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kita dalam Minggu Gembira ini, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, kami tidak ingin membayar terlalu mahal untuk mendahulukan keinginan kami, tetapi bantulah kami untuk selalu mendahulukan keinginan-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lou, Lou, skip to my Lou, Lou. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan.